13 hingga 40 tahun yang ingin bercerita mengenai buku karya Maha Guru, silakan mendaftar. Informasi lebih lanjut silakan hubungi kontak person yang tertera di layar kaca kita ya. Ini hadiahnya sangat menarik sekali. Ada 3 buku nanti. Untuk lebih lanjut silakan hubungi ke kontak person yang tersedia ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya marilah kita mendengarkan Dharma Desana dari Fadza Acharya. 我们再一次恭敬顶礼根本上师圣尊莲生活佛，真佛中历代传承祖师，坛城祖尊修法祖尊，感恩师尊诸佛菩萨的加持，今天同修圆满。Terima kasih kepada Maha Guru, para Buddha Bodhisattva, silsilah Tantra yang Cenfocong yang telah memberkati kita semua. Hari ini kita bersandana dengan berhasil dan semoga doa dan cita-cita harapan baik kita terkabulkan. Semuanya, Sisiong Sejie, Taja, Wansang Hao, selamat malam semuanya yang di rumah juga. Ya, baru kita lihatkan iklan, ada 2 iklan, yaitu 1 iklan mengenai upacara homa kita dan upacara pertobatan. Jadi sebelum sebelum homa ada pertobatan ya, Baicara Guru Buddha dan pemasangan pelita. Silakan daftar kepada official kalau ingin, sesiang-sesiang yang ingin supaya dijauhkan penyakit, supaya dapat rezeki yang banyak, panjang usia, harapan terkabulkan, silakan daftar. Terus ada 1 lagi yaitu yang lebih menarik lagi, ini hadiah 10 juta, 10 juta ya saya lihat ya. Nah ini hadiah utamanya besar sekali ya. Nah itu menceritakan buku Maha Guru yang tertera di tadi yang di gambar ya, bahwa ada perlombaan di Vihara Vajra Bumi Sriwijaya. Hubungi yaitu orang atau official juga itu ya, official juga nanti akan mendapat keterangan lebih lanjut. Nah, itu luar biasa sekali kalau Anda ingin menceritakan pengalaman buku dari Maha Guru, buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita pakai bahasa Indonesia ya. Silakan daftar. Wah, itu luar biasa sekali, akan diumumkan lagi nanti. Pemenangnya juga akan diputarkan ceritanya yang diceritakan itu. Terus akan diumumkan di layar kaca ya. Itulah mengenai 2 acara dari Vihara Vajra Bumi Sriwijaya. Kita persilakan kepada Lien Cui Sangse untuk membabarkan dharmanya. Marilah kita sekali lagi dalam bersikap anjali terlebih dahulu memberikan penghormatan tertinggi kepada Mahamula Acarya Padma Kumara Putih, kepada Guru Silsila Tantrayana Satya Buddha, kepada saudara Buddha, para Bodhisatwa, Mahasatwa dan Mapala dan Dakini yang ada di altar mandala. Om Kudo Lien Sheng Shiti Hom. Selamat malam semuanya, buat Sangse, buat Cuciao, buat Siung-Siung yang ada di wihara maupun yang ada di rumah. Tadi seperti Sangse bilang ya, kalau di daerah Palembang ini hujan terus kita. Mungkin karena katanya sudah masuk ber. Kalau di zaman dulu ya kita tahu kalau di sekolahan setiap belakangnya ada ber, itu pasti musim hujan. Tapi sekarang tidak berlaku lagi ya, mau Januari pun hujan, mau Maret pun hujan. Ya kenapa? Karena sudah berubah ya, iklim sudah berubah. Seperti tadi yang tadi sudah kita ketahui Siung Suce, bahwa kita 2 minggu dari hari ini, itu tepatnya di Jumat, bukan Jumat depan tapi Jumat depannya lagi, perhitungan kurang lebih 14 hari sampai 15 hari lagi, karena akan berdekatan dengan hari suci dari Baisaja Guru Buddha ya. Nah jadi kita lebih awal memperingati hari sucinya, perayaannya kita adakan yaitu di tanggal 21 dan 22, yaitu kita mengadakan pertobatan.
Kenapa? Karena pertobatan Yosefo ini ya, pertobatan Baik Saja Guru Buddha ini sudah lama kita tidak adakan. Terakhir kita adakan di tahun 2017. Berarti tidak sangka ya, sudah 5 tahun berlalu. Taichan ini kita sudah tidak pernah buat. Kalau dulu setiap tahun perayaannya kita ada buat, dan kita tutup perayaan ulang tahun dari hari suci dari Baik Saja Guru Buddha dengan yaitu puja api Homa sebagai penyempurnaan. Jadi Sisyong Sece boleh mendaftar dari saat ini, silakan partisipasi. Kenapa? Karena kita semua butuh yang namanya sehat. Apalagi zaman sekarang ya Sisyong Sece. Zaman saat ini, zaman now, zaman corona ini, kalau kita masih dalam posisi sehat, masih bisa ikut puja bakti, masih bisa bersadana, ini menandakan hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Anda masih yang namanya memiliki yang namanya kesehatan. Ya, kenapa? Banyak orang yang tidak bisa melewatinya, Sisyong Sece. Ya, banyak sekali orang yang tidak bisa melewati. Ya, artinya ada yang banyak yang meninggal di zamannya corona kemarin. Sekarang juga masih corona Sisyong Sece ya. Tapi berangsur-angsur berubah coronanya, mulai bersahabat dengan kita. Ya, kata Secun itu bukan kata saya ya. Mahaguru bilang, corona akan selalu berubah dan akan menjadi menyatu dengan kita ya, bersahabat dengan kita. Kenapa? Karena banyaknya dharma yang luar biasa dari Mahaguru. Mahaguru kita yang the best ya. Nah Sisyong Sece, saya kembali lagi. Silakan bagi Anda semua untuk daftar. Kenapa? Karena mari kita sama-sama memohon yaitu pemberkatan dari Yosefo ya, dari Baik Saja Guru Buddha, agar apa? Memberkati kita semua dengan kesehatan. Semoga yang memiliki penyakit ringan dapat disembuhkan. Yang memiliki penyakit berat semoga dapat diringankan dan kemudian menjadi hilang. Kalau pengalaman kita ya Sisyong Sece sampai saat ini ya, kalau kita ketemu langsung dengan Mahaguru mau di Taiwan maupun di Amerika ya, setiap siswa itu kalau ketemu Mahaguru setelah selesai upacara itu satu yang kita tunggu, yaitu apa? Moting. Moting itu apa? Yaitu Mahaguru menjamah kepala kita satu persatu. Ya, semua yang hadir kebanyakan itu kalau ikut moting yaitu memohon apa? Sembuh. Entah sembuh kakinya sakit, entah sembuh dari cancer, entah dari tumor, entah dari penyakit apa sih. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah pergi ke dokter, banyak orang yang sudah pergi kemana-mana, sudah menjalani kemo tapi belum ada hasilnya. Maka satu-satunya cara yaitu memohon pemberkatan dari Mahaguru Secun. Nah, Secun juga ada menuliskan Sisyong Sece, ada yang dapat 1 kali moting ya, 1 kali diberkati oleh Mahaguru, ada yang langsung sembuh. Tapi ada juga yang harus berkali-kali dapat moting baru bisa sembuh. Kenapa? Karena adanya yang namanya karma. Ya, kenapa? Setiap manusia memiliki karma, dia membawa karma. Kita terlahir menjadi manusia juga karena karma. Ya, kita berhubungan dengan orang yang kita kenal itu karena kita memiliki karma dengan beliau, sehingga kita bisa kenal. Kalau kita tidak punya karma dengan beliau, kita tidak mungkin bisa kenal. Nah, jadi karma inilah yang menentukan. Ya, bukan berarti Mahaguru kalau dengan orang kaya motingnya lama, dengan orang yang tidak punya duit motingnya bentar aja. Jadi kalau orang kaya catsenya 100%, kalau orang yang tidak punya uang 10%, tidak ada. Pada dasarnya pemberkatan dari Mahaguru itu semuanya sama. Yang tidak sama yaitu apa? Daya karma yang kita bawa. Ya, daya karma yang kita bawa ini tidaklah sama. Nah, Secun juga ada bilang, ada yang sudah Mahaguru moting itu tidak sembuh Sisyong Sece. Ya, ada yang sudah dimoting berkali-kali tidak sembuh. Sampai Mahaguru sudah mohon sama Yosefo, sudah mohon juga sama Kuan Seim Pusa, sudah mohon juga sama Yao Cecimu. Untuk apa? Untuk memberkati orang ini, tapi orang ini juga tetap tidak bisa sembuh. Kenapa? Karena
diberitahukan kepada Maha Guru, orang yang tidak sembuh ini pada karma lampaunya dia itu sudah berbuat karma yang sangat-sangat berat sekali. Salah satunya yaitu apa? Mengkhianati gurunya, mencemooh gurunya. Ya, kalau sekarang kita bilang gini, kalau kita percaya sama secun, kita mohon pemberkatan dari secun. Tiba-tiba kita mohon itu tidak sampai, kita kecewa sama secun, kemudian kita keluar dari Cen Focong, kemudian kita mulai ngata-ngatain secun. Nah, ini satu pelanggaran yang sangat berat ya Sesyong Sece. Ketika kita sudah tidak percaya lagi kepada guru kita cukup keluar, tidak perlu lagi membicarakan kesalahan atau kelemahan. Ini adalah pelanggaran yang cukup berat. Nah, orang tersebut yang tidak bisa disembuhkan, inilah pelanggaran yang telah dia buat pada kehidupan lampau. Jadi sangat berbahaya sekali ya Syusce, kalau kita sudah tahu seperti tadi yang kita tuliskan di iklan ya, ada ing baru ada kuo, ada sebab baru ada akibat ya. Jadi jangan pernah berbuat sesuatu kalau kita tidak ingin mendapatkan sesuatu ya. Kenapa? Karena biasanya karma mulut atau karma ucapan ini sering sekali kita perbuat. Nah, jadi Syusce, kita semua ya, selain harus mengandalkan Maha Guru dalam memberikan adistana, kita sendiri kalau ada sakit itu harus berobat. Ya, jangan tidak berobat. Ada yang beranggapan kalau sudah sakit itu namanya karma sangse. Jadi tidak perlu makan obat, tidak perlu ke dokter. Supaya apa? Supaya katanya karma buruknya terkikis. Kalau makan obat, kalau ke dokter itu katanya karma buruk tidak terkikis. Salah ya Sesyong Sece, Anda keliru. Kalau Anda sudah sakit, Anda tidak ke dokter, Anda tidak minum obat, Anda mati, itu namanya mati konyol. Ya, kurangnya yang namanya kebijaksanaan. Kenapa? Maha Guru selalu berpesan, ketika Anda sakit, yang terlebih dahulu yang harus kita lakukan yaitu kita ke dokter. Kenapa? Ketika kita ke dokter, ketika kita disuntik, Sesyong Sece, kita makan obat, itu semuanya proses dari kita mengikis kita punya karma. Ya, jadi jangan salah kaprah, gara-gara bilang kalau sakit karma buruknya keluar, jadi tidak perlu ke rumah sakit sangse. Konyol itu namanya. Ya, kamu tidak pakai, kamu punya kebijaksanaan. Tidak boleh. Ya, seorang yang beragama Buddha itu orang-orang yang harus memakai dia punya suhui. Ya, Sesyong Sece ya. Nah itu, terus saya juga memberitahu kepada Sesyong Sece sekalian ya, kita di dalam agama Buddha memandang sakit, memandang yang namanya kesehatan itu secara realistis. Ya, kita tidak bilang kalau kita kena sakit karena kita ini dapat hukuman dari Tuhan. Tidak pernah ya Sesyong Sece ya. Ya, agama Buddha agama yang realistis, tidak pernah bilang kalau kita sakit berarti kita sedang dapat hukuman dari Tuhan. Atau kita diberikan kesehatan, itu adalah bonus atau hadiah dari Tuhan. Tidak, Sesyong Sece. Ya, tidak ada pemberian. Yang memberi itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena sakit itu pada dasarnya ada dua jenis. Satu sakit yang namanya sakit jasmani. Yang satu lagi penyakit yang namanya batin. Ya, Sesyong Sece ya, penyakit itu ada dua jenis. Satu penyakit disebabkan oleh jasmani, kedua lagi penyakit yang disebabkan oleh batin. Kalau sifatnya jasmani ini paling gampang terlihat Sesyong Sece, biasanya kita batuk, flu, demam atau kanker bisa didiagnosa dari penyakit kecil sampai penyakit besar. Tapi kalau penyakit batin, nah ini susah didiagnosa. Kenapa? Penyakit batin itu Sesyong Sece itu adanya tan, cen, ce, loba, dosa dan moha. Adanya keserakahan, tamsim. Ya, adanya karena keserakahan. Terus kebencian, satu lagi kebodohan batin. Ya, Sesyong Sece ya. Jadi kita harus tahu penyakit ada dua jenis. Satu penyakit jasmani, satu lagi penyakit batin. Kalau penyakit jasmani kadang-kadang
kita tidak setiap hari sakit ya, Siung Suce. Kadang kita setahun bisa tidak sakit, kadang kita sebulan 2 bulan bisa tidak sakit. Tidak mungkin setiap hari kita batuk, setiap hari kita flu. Betul enggak, Siung Suce? Tapi kalau penyakit batin setiap hari, Siung Suce. Kenapa? Setiap hari kalau kita ngeliat tetangga kita beli apa, kita iri. Ini penyakit batin. Satu lagi, apa? Serakah, lihat ini mau, orang beli ini mau, padahal tidak mampu. Ini juga penyakit batin. Nah, penyakit batin ini susah disembuhkan. Disembuhkan dengan cara apa, Siung Suce? Dengan Buddha Dharma. Ya, harus dengan Buddha Dharma, pengertian yang benar. Nah, saya bahas dulu pertama yaitu penyakit jasmani. Penyakit jasmani, Siung Suce, ada beberapa sebab yang timbul. Pertama karena iklim. Nah, iklim seperti cuaca ya. Paginya panas kita, malamnya kita hujan. Nah, biasanya kita banyak kena demam, flu atau batuk. Nah, ya, penyakit jenis ini Siung Suce pasti bisa diobati sama dokter. Betul ya? Kedua, penyakit yang disebabkan oleh tamcia, rakus, yaitu apa? Melalui makanan. Ya, manusia bisa sakit karena melalui makanan, Siung Suce. Kenapa? Karena rakus. Kalau kita kelebihan makan gula, bisa diabetes. Kita kelebihan makan garam atau makan asin, darah tinggi. Kebanyakan makan daging, kita kolesterol. Jadi kalau kita mau sehat, kita harus jaga makan. Dikontrol, Siung Suce ya. Oke, selanjutnya sakit karena apa, Siung Suce ini? Pikiran. Banyak pikiran bisa sakit. Dari tidak sakit menjadi sakit gara-gara pikiran. Seperti zamannya corona. Saking dia takut ngapa-ngapain, ya, saking dia takut, Siung Suce, batuk sendiri langsung shock. Hah, saya kena corona. Dia mati bukan karena corona, Siung Suce. Mati karena apa? Dibuat takut sendiri oleh pikirannya. Kalau orang bilang sangse itu bukan dari pikiran tapi dari hati, Siung Suce, semua itu dari pikiran. Coba kita bayangkan kalau otaknya mati, apakah masih ada hatinya bisa berjalan? Tidak bisa. Ya, semua itu dari pikiran. Nah, kalau dari pikiran ini saya punya satu cerita lucu, Siung Suce ya. Kita cerita dulu sebentar ya. Ada seorang pasien rumah sakit jiwa. Nah, pada satu hari mengalami kebanjiran rumah sakit jiwa itu ya. Jadi satu pasien si A ini menyelamatkan temannya si B. Diselamatkan sama dia, selamatkan. Nah, kemudian perawat pasien rumah sakit jiwa bilang, wow, ternyata pasien si A ini sudah sembuh. Kenapa? Kemarin kejadian ketika banjir dia sudah bisa menyelamatkan temannya si B. Ternyata Siung Suce, lewat sehari setelah besok si B ini mati gantung diri. Mati gantung diri. Jadi perawat rumah sakit jiwa ini panggil si A. Dia bilang, teman kamu yang kamu selamatkan kemarin mati gantung diri. Kemudian si A ini bilang, oh, itu karena saya gantung, saya pikir dia basah, jadi saya mau keringkan. Jadi Siung Suce tahu, yang pasien si B itu bukan mati karena gantung diri, Siung Suce, tapi digantung sama si A. Karena dia pikir temannya itu baru kejebur basah, jadi dia mau keringkan, jadi digantung temannya. Inilah sakit pikiran yang kadang kala kita tidak ketahui, Siung Suce. Ya, saya pernah baca buku, Siung Suce. Buku ini saya sudah baca sangat lama sekali ya. Judulnya The Secret. Ya, nah buku ini Siung Suce boleh Anda baca. Kenapa? Buku ini sebenarnya menceritakan sebuah bagaimana hebatnya kekuatan pikiran manusia. Ya, kenapa? Kekuatan pikiran manusia ini memancarkan yang namanya kita bilang frekuensi, Siung Suce. Ketika kita berpikir sesuatu, ini nih pikiran kita memancarkan frekuensi. Frekuensi itu akan dibawa ke alam semesta. Setelah dari alam semesta, Siung Suce akan dikembalikan lagi ke Anda. Ya, Anda akan menerima kembali frekuensi tersebut. Kenapa? Karena frekuensi alam semesta yang tadi sama dengan frekuensi Anda tuh sama. Jadi saling tarik menarik. Ketika kita
berpikir, saya punya penyakit ini banyak, penyakit ini bagaimana ya, itu kita sedang berpikir yang tidak baik, dihantarkan ke alam semesta, kemudian dikembalikan ke kita lagi. Jadi akan makin banyak penyakit-penyakit yang lainnya akan bermunculan. Ya, ketika kita sakit, jangan membuat pikiran kita menjadi sakit. Kenapa? Ketika pikiran kita sakit, maka penyakit kita akan menjadi lama waktunya. Kita makanya selalu bilang kita harus berpositif thinking. Ya, makanya kenapa setiap kali kita bersadana, kita syufa, kita pakai visualisasi. Itu kita sedang menggunakan kekuatan pikiran kita, kita sampaikan frekuensi ini kepada yidam atau adinata ketika kita baca mantra atau baca sutra, supaya kita nanti bisa berkontak, ya. Jadi hati-hati kita dengan kita punya pikiran. Ketika kita sakit, kita harus berpikir kita bagaimana caranya cepat sembuh. Kenapa? Kalau orang sakit biasanya keinginannya hanya satu, yaitu cepat sembuh. Tetapi kalau sudah sembuh, keinginan lainnya banyak. Ya, kalau sudah sakit hanya satu keinginannya, saya mau sembuh. Setelah sembuh keinginannya banyak, apa? Mau banyak duit, mau banyak istri, mau punya nama, mulai banyak. Kenapa? Karena dia posisinya dia sehat. Coba kalau dia sakit, cuma satu keinginannya. Yang keinginan yang lain tadi sudah hilang semua, lenyap. Ya, itu manusia. Kemudian yang terakhir ya, ada penyakit yang disebabkan oleh karma. Yang seperti tadi saya bilang ya. Nah, penyakit yang disebabkan oleh karma ini mungkin yang saat ini kita derita penyakit yang sudah lama tapi masih belum sembuh. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan karma masa lampau. Ya, kenapa? Karena kita agama Buddha meyakini adanya sebab dan akibat. Ya, sebab dan akibat. Nah, kita sebabnya kita ini, akibatnya ini. Nah, jadi ada juga karma penyakit yang karena karma masa lampau, hasil perbuatan masa lampau dan hasil perbuatan pada masa saat ini. Nah, oleh karena itu, kenapa kita buat paichan kenapa kita buat pertobatan baik saja guru Buddha. Kita memohon apa? Penyesalan, pertobatan. Atas apa? Atas segala perilaku, ucapan, perbuatan kita, pikiran yang tidak baik, yang menyebabkan karma yang tidak baik yang kita terima saat ini. Oleh karena itulah kita dari kemarin kita buat fahuenya homa, kali ini bertepatan dengan baik saja guru Buddha, kita membuat pertobatan ya. Kenapa? Kita chanhui mungkin dari kita ini ada membawa karma masa lampau. Ya, yang sehingga menyebabkan sekarang kita menderita sakit, ya, yang mungkin sudah kita obati tapi belum bisa disembuhkan. Ya, kita harus chanhui, ya, kita harus chanhui. Mungkin untuk yang umurnya sudah lanjut, tidak bisa bertobat kuipai, pakaikan Anda punya kekuatan visualisasi, ya. Kenapa? Ketika Anda bervisualisasi, mengikuti lantunan sutra, ya, mengikuti nyanyian dari gata-gata pertobatan, itu pahalanya sama, ya, pahalanya sama. Jadi jangan takut, ketika paichan biasanya yang tua-tua ini suka tidak datang. Kenapa? Karena saya tidak bisa ikut paichan, sangse. Anda tidak bisa ikut paichan, Anda bisa mengikutinya di belakang. Pakaikan Anda punya visualisasi, kekuatan konsentrasi, kekuatan pikiran Anda. Jangan takut, kenapa? Anda sangat beruntung. Kenapa? Anda sangat beruntung, Anda masih diberikan kesehatan. Berapa banyak jumlah orang-orang tua yang di usia Anda masih bisa mendengarkan Buddha Dharma, masih bisa ikut syufa. Berarti apa? Anda ini masih sedikit yang kita bilang namanya fupau, berkah. Ya, jadi harus digunakan dan harus dimanfaatkan, ya. Nah, jadi saya kasih tahu kembali lagi, jangan lupa yang tinggal di seputaran Palembang harus datang ke wihara. Ya, pertobatan harus datang ke wihara, makanya kita harus. Kenapa? Karena wihara sekarang udah buka, jadi kita di wihara ini sangat
sarankan sekali untuk Susiung Suci yang tinggal di seputaran wilayah Palembang untuk dapat hadir melakukan puja bakti bersama-sama di wihara. Ya, nah yang untuk di luar kota mari ikuti secara live streaming. Bukan hanya ikuti, daftarkan. Daftarkan siapa? Sanak saudara kita, ya, mungkin yang saat ini sedang sakit maupun yang sehat. Ya, mau sakit maupun yang sehat. Terus saya juga ingatkan, terus yang Suci boleh daftarkan pelita. Ya, tadi sudah dibilangkan pelita ini untuk melambangkan tolak bala dan sebenarnya untuk melambangkan itu memperpanjang usia. Biasanya orang paling suka tenteng. Kalau fopusa ulang tahun, hari-hari besar, hari-hari suci, para Buddha, para bodhisatwa, kita paling senang yaitu berdana pelita. Kenapa? Karena biasanya kita menganggap pelita ini adalah sumbu kehidupan. Ya, sumbu kehidupan. Semoga perjalanan kehidupan saya terang seperti pelita. Nah, ini ya, jadi jangan lupa daftarkan diri Anda dan kerabat-kerabat Anda sekalian. Nah, sebagai penutup terakhirnya saya ada sedikit cerita. Nah, ya, cerita ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya kebahagiaan itu simple, kebahagiaan itu sebenarnya sangat mudah sekali, sangat simple gitu ya. Nah, di sini ada seekor kelinci. Nah, kelinci ini dia ini penasaran dengan artinya yang namanya kebahagiaan. Jadi ketika setelah dia pulang dari bermain, di tengah jalan dia bertemu dengan harimau. Jadi kelinci ini bilang sama harimau, harimau, kamu tahu enggak apa itu arti kebahagiaan? Kemudian harimau pun berkata, kalau menurut saya bahagia itu adalah berkumpul bersama keluarga. Ya, jadi menurut harimau, ketika saya berkumpul dengan keluarga saya itu adalah kebahagiaan. Oh, kemudian kelinci pergi. Tidak lama kemudian dia bertemu lagi dengan singa. Nah, pertanyaan yang sama kelinci ini berikan kepada singa. Singa, kalau menurut kamu kebahagiaan itu apa? Kemudian sang singa pun bilang, kebahagiaan itu adalah apa? Ketika kamu mencintai seseorang, orang itu juga mencintai kamu, itu adalah kebahagiaan. Yes, romantis deh. Ya, jadi kalau menurut singa ini, kebahagiaan itu adalah ketika Anda mencintai seseorang, seseorang itu juga mencintai Anda balik. Ya, nah, kemudian, oh begitu, kelinci bilang, oke. Kemudian dia pergi lagi, jalan lagi. Kemudian ketemu lagi dia dengan macan tutul. Nah, macan tutul sama seperti tadi, kelinci ini pun bertanya kepada macan tutul. Macan tutul, kalau menurut Anda, apakah arti kebahagiaan itu? Nah, macan tutul ini bilang, kebahagiaan itu adalah kesehatan. Ketika Anda memiliki kesehatan, itu adalah kebahagiaan. Kemudian kelinci pun sudah mendengar dari cerita dari macan tutul pun kemudian dia pulang sampai dia di rumah. Nah, anak kelinci ini setelah sampai di rumah dia bilang sama mamanya, mama, saya hari ini penasaran dengan arti kebahagiaan. Jadi saya tadi bertemu, jadi si kelinci ini bercerita, saya bertemu dengan harimau, saya bertemu dengan singa, saya bertemu dengan macan tutul, saya bertanya tentang kebahagiaan. Diceritakan sama dia, mamanya bilang sama kelinci ya, kamu sungguh beruntung. Si kelinci ini bingung anak kelinci ini, kok saya beruntung? Kenapa saya sangat beruntung? Iya, sebab hari ini kamu bisa pulang ke rumah tidak dimangsa. Ini adalah kebahagiaan. Jadi saya tahu artinya, ngerti ya. Kebahagiaan itu sebenarnya sangat simpel ya. Jadi kelinci ini kata mamanya itu sangat beruntung. Kenapa? Keberuntungan dia itu adalah kebahagiaan dia. Kenapa? Dia masih bisa pulang ke rumah tanpa dimakan oleh harimau, tanpa dimakan oleh singa, tanpa dimakan oleh macan tutul. Itu adalah kebahagiaan. Ya, seperti kita semua ya. Ketika kita masih sehat, kita harus hargai kesehatan yang kita miliki. Ya, seperti tadi Sangse bilang tadi, Sangse bilang? Sehat itu penting ya. Kamu punya uang, kalau kamu tidak sehat percuma. Kenapa? Karena uangnya juga akan habis. Untuk apa? Untuk membeli kesehatan. Ya, ada sebuah cerita yaitu apa? Masa muda kita bekerja mencari uang menggunakan kesehatan. Ya, masa muda kita sehat,
kita setengah mati cari uang, mati-matian. Bukan setengah mati, mati-matian. Sampai mati kita cari uang, masa muda. Setelah tua Sisyong Sece, kita menggunakan uang untuk membeli kesehatan. Ya, Sisyong Sece ya. Tapi kita seorang agama Buddha, Sisyong Sece, harus cerdik, harus bijaksana, mengantisipasikan segala kemungkinan. Yaitu apa? Yaitu apa Sisyong Sece? Kita harus tetap menjaga kesehatan di usia muda. Ya, agar apa? Di usia tua kita dapat menikmati segala hasil yang telah kita kerjakan. Ya, oleh karena itu Sisyong Sece, saya ulangi lagi, silakan mendaftarkan diri Anda di upacara pertobatan Baik Saja Guru Buddha dan puja api Homa Baik Saja Guru Buddha. Kenapa? Tadi seperti yang Secun katakan ya, ikrar dari Baik Saja Guru Buddha yaitu untuk apa? Untuk menyelamatkan seluruh insan yang menderita sakit. Ya. Manusia memiliki 84.000 sakit. Yaosefo memiliki obat 84.000 untuk menyembuhkan. Ya, Sisyong Sece ya, dengan ikrar yang begitu luar biasa, jangan kita lewatkan. Ya, menurut ini terakhir dari saya rasa cukup. Om Kudulen Seng Siti Hum. Nah itulah ya, luar biasa sekali Yao Sifo, nah diceritakan oleh Lian Zui Sangsi. 我刚才听他讲的时候, tadi saya dengar dia ngomong ketemu macan bahagia tuh, kalau saya langsung jawab saya macannya. Macan yang paling bahagia apa? Makan kamu. 吃掉你是最快乐的，最圆满的。Ternyata mamanya yang bilang. Tadi saya pikir macan ini bodoh sekali ya. Ketemu mangsa tidak makan dia kan. Nah, itu. Ini 开玩笑. Juga cerita orang gila, saya juga ada satu cerita orang gila ini. Dulu saya pernah ngomong ya. 有一个神经医院 ya, ada rumah sakit jiwa. Itu kumpullah orang gila itu dimasuk ke dalam ya. Orang gila itu di dalam itu setiap hari tumbur itu tembok. 窗墙 全部窗墙. 有一天 satu hari dokter masuk lihat ada satu yang tidak tumbur tembok, sudah tidak tumbur tembok. Wah, dia lihat, wah ini pasiennya sudah sembuh nih, sudah tidak tumbur tembok, 窗墙不窗墙了，他就叫那个神经人不窗墙的问他，他说哇，为什么你不窗墙啊？医生啊，你以为我傻的啊？锁死在你的手上，我怎么样开门出去啊？Dia bilang, dokter, kau pikir saya bodoh ya? Kunci pintu itu kan di tangan kamu. Masa saya mau lompat dor pintu? Saya tunggu kunci kamu lah. 就是等医生的钥匙。ini lebih hebat lagi gilanya ya. 是不是？等医生的钥匙开门了。其实医生的进来。Itu. Jadi jangan gila, itulah. Seperti kita bilang penyakit ini ya. Penyakit, kalau penyakit itu ada dua macam kita sering bilang ya. 真病跟假病. Ya, penyakit itu ada penyakit beneran dan penyakit palsu. Kalau penyakit palsu itu seperti Lian Zui Sangsi cerita. Ya, apa penyakit palsu? Batuk, pilek itu penyakit jasmani, itu penyakit palsu. Ya, tapi kalau penyakit asli itu semua 真病无药医. Penyakit jiwa itu tidak ada obatnya. Nah, bagaimana? Karena karma ceritanya. Nah, itulah Yao Sifo ya, mempunyai 84.000 obat. 所以这种病啊，一定要找药师佛了。mencari Yao Sifo untuk mengobati ya. Dan kita akan ada yaitu khusus untuk Sisyong Sece yang memohon kesehatan, nanti kita akan bikin pot ya. Pot obat Yao Sifo berisikan obat. Jadi Sisyong Sece boleh pesan ke official.
obat, isi obat, potnya isi obat. Ya akan dikongyangkan di Homa nanti ya. Nah ini ada potnya nanti belum keluar, karena apa? Karena masih ada banyak waktu kita lagi bikin ya. Jadi lagi kita bikin, potnya bagus sekali, 很漂亮 ada pot. Jadi silakan pesan dulu karena terbatas. Barangnya terbatas kenapa? Karena tidak banyak dibikin, karena pakai tangan bikinnya. Ya, bukan pakai mesin. Kalau pakai mesin bisa dicetak, tapi kalau pakai tangan, wah, 用手工做的这个就是有限, barangnya terbatas. Ya. Yao Sifo ini kalau mau cerita dia punya kehebatan 84.000, mana habislah ceritanya. Ya. Secun pun pernah ditolong oleh Yao Sifo. Ya, Waicara Guru Buddha ini pernah ditolong. Jadi Mahaguru pernah ditolong oleh Waicara Guru Buddha waktu dia sakit. 所以见到Yao Sifo 表示你的病一定能够医好. Secun ada bilang, ketemu Waicara Guru Buddha berarti penyakit Anda pasti bisa sembuh. Di dunia ini tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kecuali penyakit, bukan penyakit malas saja, 正病 就是 penyakit jiwa tidak bisa, maka harus cari Yao Sifo. Yang penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya pasti salah satu seperti Lien Chi Sang bilang barusan, malas, 懒惰虫啊，懒惰怎么样会好？已经虫了，sudah 生虫， jadi sudah jadi ulat, jadi begitu. Jadi penyakit kalau kita bilang sudah jadi ulat, susah. Dan nah, manusia ya, manusia ini kalau waktu sehat, 一条龙, seekor naga, 天不怕地不怕. Ya, kalau 一身了病 一条虫. Kalau sudah kena penyakit yang bagaimana hebat jagonya, seperti ulat, tinggal mati aja. Nah, itu manusia. Jadi kita harus bertobat di sini. Jadi kita harus sadar bagaimana di sutra pertobatan nanti ada menceritakan banyak sekali. Ya, di sutra pertobatannya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini yang luar biasa, karena kita juga sudah 5 tahun tidak bikin ya, karena pandemi dan segala macam. Nah ini kalau ada kesempatan kalau kita baru kita bikin, ini makanya harusnya Susyong Suje ikut daftar ya, kalau mampu jadi donatur, kalau tidak mampu daftar saja. Kalau bisa lagi beli pot obat untuk menghilangkan penyakit, begitu ya. Saya rasa cukup demikian, kita kembali ke Cuciau kita. Demikianlah Dharma Desana dari para Fadza Acarya. Semoga saudara-saudari Dharma iman bertambah kokoh. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita berdiri, kita akan memohon Maha Guru untuk memberkati. Karena Secun的加持, Mari kita kembali menghadap altar. 主真佛观想大礼拜100个本传承上师，即是方丈是一切佛 Om Ah Hum。200菩萨 Om Ah Hum。300护法金刚 Om Ah Hum。摄平等举手。 Nah, kita akan jumpa lagi di hari Minggu, pukul 4 sore. 礼拜天星期4点，礼拜天星期日4点下午jam 4 sore kita ketemu lagi. Sampai jumpa, 谢谢大家. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Banyak koki. Selamat malam. 再见。